Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tampaknya terus menyita perhatian publik. Bahkan sejumlah praktisi hukum pun ikut menyoroti kisruh persidangan yang kian terasa pelik. Lantas seperti apa Hotman Paris menanggapi terkait perlakuan Nikita Mirzani yang sempat marah-marah saat jalani sidang beberapa waktu lalu? Seperti apa pula Hotman juga menanggapi terkait aksi tak biasa di mana jaksa terlihat merekam Nikita Mirzani di dalam ruang sidang di saat Nikita marah tak mau keluar sidang hingga tak mau memakai rompi tahanan. Benarkah tindakan jaksa tersebut melanggar aturan? Bagaimana pula Hotman melihat Nikita yang juga terlihat membentak jaksa dan menunjukkan kemarahan secara terbuka dalam persidangan? Benarkah penghinaan yang dilakukan Nikita kepada jaksa justru akan memberatkan dirinya, mengingat hakim nantinya yang akan memutus perkara tersebut? Lalu, seperti apa Hotman yang mempertanyakan dasar hukum dan kelengkapan bukti yang dibawa Nikita? Mengingat kemarin tepatnya di luar sidang, Nikita diketahui melaporkan aparat hukum ke KPK atas dugaan suap. Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan hukum yang kian memanas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali menyedot perhatian publik. Bukan hanya para penggemar atau netizen yang ramai bersuara, namun sejumlah praktisi hukum pun ikut angkat bicara, menyoroti kisruh di persidangan yang terasa semakin pelik. Dalam sidang sebelumnya, sorotan kamera menangkap sebuah momen yang tak biasa. Jaksa terlihat merekam Nikita Mirzani di dalam ruang sidang. Aksi jaksa itu pun viral, memicu tanda tanya, apakah tindakan itu melanggar aturan atau justru diperbolehkan? Salah satu tokoh yang memberikan pandangannya adalah Hotman Paris. Dengan nada tegas, ia menjelaskan bahwa tindakan merekam tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan saat sidang telah usai dan majelis hakim sudah meninggalkan ruang persidangan. Peradilan itu etis ya? Udah selesai sidang ya boleh dong. Oh berarti itu etis ya Bang? Boleh. Dalam ruang sidang tidak apa-apa. Kan udah selesai sidang. Iya. Jangankan dalam sidang pun sering merekam, lihat aja. Lu juga sering merekam dalam sidang, enak aja. Itu lu nyalahin orang. Itu yang JPU itu adalah sudah, lu lihat ya, hakimnya udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Aku lihat kok itu. Ya nggak apa-apa dong. Dia kan sudah nggak ada sidang. Kecuali sambil bertanya sambil direkam lagi sidang, itu salah. Saya objektif aja, ya. Pertama, kan protes gara-gara tidak memakai jaket tahanan. Itu memang sesuai aturan mainnya. Jangankan Nikita, Tom Lembong aja diborgol sama pakai jaket. Itu, ya. Makanya agar kalian usulkan ke DPR agar dibikin para undang-undang hanya yang tindak pidana yang seram, yang benar-benar pembunuh massal, yang bisa kabur, yang perlu diborgol gitu loh. Ya itu perlu. Tapi yang sekarang memang semua orang bisa diborgol. Selain itu, jaksa juga tampak berusaha memakaikan rompi tahanan kepada Nikita. Namun, alih-alih menuruti prosedur, Nikita justru berontak dan menolak keras, memperlihatkan kemarahan di hadapan banyak orang di ruang sidang. Menanggapi itu, Hotman menjelaskan bahwa langkah jaksa tersebut adalah bagian dari standar operasional prosedur atau SOP.
Dalam hukum positif, siapapun bisa saja diborgol atau diminta mengenakan atribut tahanan saat proses hukum berjalan. Menurutnya, jaksa tidak salah, justru tengah menjalankan kewenangan sesuai aturan. Akhirnya gua kasih clue-nya gitu loh. Aku bilang sama mereka, lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Pertama gini, pakai jaket itu kan memang standar SOP. Makanya rubah itu DPR kita harus PK. Harusnya yang diborgol itu hanya untuk pidana-pidana yang sudah parah banget kelakuannya gitu loh. Misalnya pembunuh massal, pembunuh berseri atau apa. Ya kalau yang gini-gini nggak usah sebenarnya. Tapi hukum positif jaksa nggak salah. Memang itu SOP. Tak hanya itu, Nikita juga terekam membentak jaksa dan menunjukkan kemarahan secara terbuka. Menanggapi hal itu, Hotman menyarankan agar Nikita menghadapi lawan dengan elegan, cukup menyerang kelemahan mereka secara hukum, bukan dengan emosi. Jika merasa keberatan dengan langkah jaksa, sampaikan kepada hakim, bukan langsung memprotes di hadapan publik. Di sisi lain, sidang juga diwarnai tudingan adanya penghinaan terhadap jaksa yang dilontarkan Nikita. Benarkah dengan penghinaan yang dilakukan Nikita kepada jaksa justru akan memberatkan dirinya? Mengingat hakim yang nantinya akan memutus perkara tersebut, justru itu nggak perlu marah-marah. Harusnya yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara, ngerti nggak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya gua fokus kepada itunya itu, fokus benar-benar. Gua saksinya pun bisa gua langsung to the point, ya. Jangan hal-hal yang begitu. Harusnya nih kita ya fokus ke arah, hey, skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti impas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu kau tutupin. Kau happy, kau kasih gua aku. Ya kalau kau impas tidak rugi, malah gua lindungin kamu. Kok jadi pelapor gitu caranya harusnya. Harusnya fokus ke sana. Fokus skincare-nya itu di mana satu-satu rakyat, ya. Agar kalaupun misalnya di tingkat pertama kalah, masih ada banding kasasi PK, masih ada. Harusnya yang paling penting itu sekarang, itu loh. Fokus semua, kumpulkan semua dia punya produk yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Gitu. Bang, selain marah-marah juga kan adanya penghinaan terhadap JPU itu sangat memberatkan nggak sih Bang? Itu nggak boleh. Saya udah bilang fokus lah, ya. Marah boleh, tapi marahlah ke arah yang substansi. Kalau ya boleh marah kalau misalnya JPU motong-motong, tapi protes. Majelis hakim gitu, kayak teriak gitu loh. Jangan serang orangnya. Saya keberatan begini. Gitu itu substansi. Kalau itu boleh teriak. Tapi jangan hal-hal di luar itu soalnya. Saya udah makanya bilang karena pada akhirnya jangan bikin sakit hati semuanya, termasuk hakimnya. Toh nasib kamu di tangan dia. Tong, selesai lu mau ngomong apa kek? Gitu kan. Berarti bisa dibilang lebih fokus ke permasalahannya ya Bang? Aku bilang begitu, fokus, nggak ada gunanya. Memang di medsos indah banget. Indah banget di medsos seolah-olah, ya kan? Tapi pada akhirnya kan hakim yang mutus kan. Janganlah. Ini kan perkara kan. Pas habis kelemahan lawan, begitu dong. Jadi bilang sama Nikita dan timnya, namanya juga berperkara kan, bongkar kelemahan lawan. Kuncinya di situ. Dan rupanya ketegangan tak berhenti di meja hijau. Di luar sidang, Nikita diketahui melaporkan aparat hukum ke KPK atas dugaan suap. Hotman pun mempertanyakan dasar hukum dan kelengkapan bukti yang dibawa Nikita. Menurutnya,
Langkah itu bisa saja menjadi bumerang, berpotensi berbalik menjadi perkara pencemaran nama baik. Ia juga menyoroti rekaman yang dijadikan bukti. Bagi Hotman, suara dalam rekaman dapat dimaknai dengan berbagai tafsir. Ia mempertanyakan apakah rekaman tersebut benar-benar memenuhi unsur penyuapan atau sekadar potongan yang kehilangan konteks. Ya, apa yang dilaporkan ke KPK nggak ada Soal unsur, dugaan nggak penyuapan ada gitu, terbukti, belum ada indikasi sama sekali ada penyerahan uang kok. Dasarnya apa? Nggak bisa dong. Nanti malah Bumerang nanti ya, malah berbalik nanti pencemaran nama baik. Gua nggak mau kasih komen ya, tapi ya sekedar dumes boleh aja, dumes pengajuan masyarakat boleh aja, ya kan? Tapi kalau hanya sekedar pembicaraannya aja nggak cukup dong. Tentu orang yang bicara di dalamnya kan akan bantah, ya kan? Pasti bantah lah. Gimana caranya? Coba gimana cara buktikannya? Coba. Hah? Coba kalau misalnya gue bilang gue janji mau kasih duit sama lo, tidak, tapi kan itu kan baru omongan doang kan? Ini kan tidak ada tindak pidana penyuapan kalau tidak ada perbuatan konkret pelaksanaannya. Setiap laporan aduan masyarakat kami akan tindak-lanjuti, kami akan telaah dan verifikasi apakah ada atau tidak dugaan tindak pidana korupsinya. Ya, kemudian akan kami lanjutkan verifikasinya apakah jika ada itu termasuk kewenangan KPK atau bukan. Kami perlu sampaikan juga bahwa tidak semua laporan aduan masyarakat itu ujungnya adalah ke penindakan. Untuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja. Selain Hotman Paris, lantas seperti apa juga kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang turut menanggapi terkait jaksa yang merekam Nikita usai sidang? Benarkah apa yang dilakukan jaksa tidak ada masalah dan tak perlu menjadi panjang? Karena saat itu sidang telah selesai dan Fahmi pun menganggap jaksa layaknya penggemar Nikita Mirzani saja. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di sisi lain, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, juga menanggapi perihal aksi jaksa penuntut umum yang merekam kliennya usai sidang. Ya, Fahmi menilai bahwa hal tersebut bukanlah masalah besar dan tidak perlu diperpanjang. Mengingat saat itu proses persidangan telah usai. Menurutnya, jaksa tersebut hanya bertindak layaknya penggemar yang sengaja merekam momen tersebut untuk kebutuhan konten pribadi. Begini, Nikita Mirzani itu sampai saat ini itu belum divonis bersalah. Jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya. Jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri. Dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang ini ruang steril, setelah pintu silakan dilakukan. Hanya itu aja perdebatannya. Kalau yang lain-lain itu masih dalam koridor yang benar, masih dalam koridor proses hukum, dan itu masih di bawah kendali majelis hakim. Nikita bukan teroris, ya udah pakaikan di tempat lain, jangan berlebihan lah ya. Karena Nikita sampai detik ini bukan orang yang dihukum bersalah, belum ada vonis yang menyatakan Nikita bersalah. Hormati dia sebagai seorang yang tidak pernah dihukum bersalah atas perkara itu. Oh, itu kan rekaman, itu kan konten dia kan penggemar, terus memang mau dimarah. Oh, Anda rekam-rekam juga di ruangan sidang boleh, nggak ada yang marah kok. Kenapa menjadi masalah ini? Kan sidang udah selesai. Selain itu, Fahmi juga menyoroti insiden di sidang sebelumnya saat Nikita membentak jaksa penuntut umum yang dinilai memotong kesaksian Dr. Samira atau Doktif saat bersaksi
Menurutnya, cara jaksa memotong pernyataan tersebut justru terkesan langsung menuju kesimpulan, alih-alih mendengarkan kesaksian secara utuh. Biasa tegang karena Nikita merasa kenapa ada saksi kok dipotong-potong. Maksudnya Niki, biar saja saksi itu menjelaskan apa adanya. Kalau itu tidak cocok dengan Anda punya pertanyaan, ya Anda bikin kesimpulan dong. Wajar. Biasalah itu perdebatan. Niki maunya kan semua terungkap di persidangan. Jangan ada saksi-saksi yang dipotong-potong, jangan ada saksi-saksi yang diintimidasi. Biar saja saksi doktif menyampaikan semua apa yang dia ketahui, termasuk hasil daripada lab yang dia lakukan. Itu nggak ada masalah. Ya wajar aja kalau sekarang ada saksi dipotong-potong, ya keberatan, karena itu kan merugikan dia nanti. Kalau saksi akan mengungkap ada masalah overprice, overclaim dan sebagainya, itu kan merugikan. Tapi kalau itu tidak diungkap di persidangan, itu merugikan Niki, padahal itu fakta persidangan yang memang harus kita ungkap. Lalu, bagaimana pula mantan komisioner Komjak Akhyar Salmi yang ikut menanggapi jaksa yang merekam Nikita usai sidang? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi. Senada dengan Fahmi Bahmid, mantan komisioner Komisi Kejaksaan Akhyar Salmi turut menanggapi. Menurutnya, dalam sidang kemarin tidak ada aturan yang melarang perekaman, sehingga tindakan jaksa yang merekam Nikita Mirzani di persidangan tidak termasuk dalam pelanggaran hukum. Kembali lagi ya, itu kan dia mempunyai hak juga seperti itu. Sehingga hak dia nggak mau kayak begitu, apakah itu akan dikabulkan atau tidak. Nah, bagaimana prosedur? Saya nggak tahu persis prosedur apa rincinya dari SOP-nya di situ. Jadi itu kembali lagi lihat SOP-nya dari kepolisiannya bagaimana, kejaksaan bagaimana, hakim bagaimana. Nah, ini kan saya nggak tahu lihatlah peraturan. Ada nggak larangan di pengadilan itu pihak-pihak itu untuk merekam? Kan lari kan ke sana. Kalau saya lihat aturan, ada nggak? Kalau sepanjang aturannya nggak ada melarang, prinsip hukum sepanjang nggak dilarang itu boleh. Iya artinya kan berarti nggak ada larangan. Kalau kembali Pak Kormak mungkin beliau nggak tahu persis. Tanya ke beliau itu. Bagaimana? Kalau saya itu ukurannya ada nggak aturan yang melarang? Kalau nggak ada aturan melarang berarti itu boleh, itu prinsip hukum. Kapan dia melanggar? Kalau sudah ada aturan. Kalau belum ada aturan apa melanggar? Itu kan subjektif kan. Menurut kita ada melanggar, menurut orang nggak melanggar. Itu biasa-biasa saja lah. Nggak usah kita pertentangan, memang dia berbeda. Tapi nggak ada aturan yang dilanggar. Saya kembali kepada aturan. Makanya dari tadi saya katakan mari kita sempurnakan aturan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.